ada berita gawat nih, geng. Berita gawat. Berita gawat bagi mereka yang sakit hati ya. Bagi kelompok sakit hati ini berita gawat ya. Bagi mereka, KPAI dan Pak Ono mungkin ya. Dan kawan-kawannya. Apa beritanya nih? Baru saja ya, lembaga survei telah menyurvei tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja gubernur. Dan alhamdulillahnya nih ya, alhamdulillahnya Kang Deddy Mulyadi menempati urutan pertama tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerjanya. Ini saya nggak boleh main-main lagi. Pemda Provinsi Jawa Barat sudah mengedarkan jam malam. Kalau kita lihat yang pertama tadi, kita menghubungi Taman Eco Park Buka. Setelah berdialog dengan masyarakat, maka Taman Eco Park bukan dibuka 24 jam, tapi akan tutup kurang lebih dari jam 10 malam sampai dengan jam 6 pagi. Masyarakat menginginkan tidak dibuka 24 jam. Sehingga Burhanuddin Muhtadi bungkap data survei gubernur sepulau Jawa. Pak Burhan itu boleh. Mundur ya? Tapi soal ijazah cukup. Ijazah cukup. Oke. Ya. Pak Burhan, ini kalau misalkan tadi apa keterkaitan dengan elektabilitas tertinggi, kalau misalkan dari tren-tren sebelumnya di Pak Jokowi, Pak Ganjar itu kan perlu punya efek pada pilpres. Nah kalau di rilis kali ini yang terlibat ada survei tertinggi, ada kaitan dengan pilpres mendatang nggak, Pak Burhan? Ya tadi seperti yang tadi saya sampaikan, kami fokusnya di kebijakan. Jadi survei di 6 provinsi ini belum memasukkan variabel elektabilitas 2029. Alasan kami adalah terlalu cepat kita menanyakan pacuan juga elektabilitas terkait dengan peta 2029. Jadi fokus kami lebih ke substansi, bagian dari masukan publik terkait dengan evaluasi dan koreksi kebijakan yang diambil oleh kepala daerah. Meskipun saya harus mengatakan dengan terus terang, biasanya tinggi rendahnya approval rating kepala daerah seperti yang terjadi pada kasus-kasus sebelumnya itu berhubungan dengan elektoral. Artinya kalau sekarang kita temukan beberapa kepala daerah tingkat approvalnya tinggi, itu umumnya punya dampak elektoral terkait dengan elektabilitas nasional mereka. Nah di situ kita bisa cek nanti ya, terutama setelah sekian lama jelang 2029 sudah pasti itu muncul pertanyaan-pertanyaan elektoral. Tetapi setidaknya dari gambaran ini kita punya informasi sementara dari 6 gubernur, ada 1 gubernur yang approvalnya tinggi, yang bisa saja menciptakan kejutan, terutama kalau misalnya yang bersangkutan maju di 2029. Nah masalahnya yang bersangkutan yaitu KDM masih menjadi bagian dari Gerindra. Yang kita tahu Gerindra vote getter terdiri partai, ketua umum, ketua dewan penasihat, itu dipegang satu nama yang Presiden Prabowo Subianto. Nah itu isu di tingkat elit yang tidak terbicara dalam survei-survei karena berkaitan dengan apakah Deddy Mulyadi akan tetap samina wa ta'na dengan Gerindra, yaitu keputusan mengusung Pak Prabowo, dan karenanya dia akan jadi buat Pak Prabowo, ataukah berpisah jalan. Dan pertanyaan itu saya tidak bisa jawab sekarang karena tusun begitu ya, terlalu cepat untuk terjadi. Jadi kita tunggu. Sekarang kita mulai dari tingkat kepuasan terhadap gubernur di Jawa, gitu ya. Oh ini wakilnya. Ini bisa sebelumnya nggak? Nih maaf, ini ada problem. Ini dia nih. Mungkin batunya habis. Tapi tidak disabotase. Oke, jadi ini tingkat kepuasan atau ketidakpuasan warga di 6 provinsi terhadap gubernur masing-masing. Jadi dalam survei, kalau misalnya responden di Jawa Barat yang terpilih sebagai sampel, kita tanyanya kepuasan atau ketidakpuasan terhadap Deddy Mulyadi. Kalau respondennya tinggal di Banten, berarti kita tanyanya adalah puas atau tidak puas terhadap Pak Andra Soni. Kalau misalnya tinggal di Jogja, Sri Sultan, Hamengkubuwono ke-10 dan seterusnya. Jadi kenapa kita kasih nama gubernur itu ya, untuk memudahkan saja ya. Jadi dari sini Bapak sekalian, kita bisa mendapatkan gambaran variasi jawaban juga terlihat ketika ditanyakan berkaitan dengan tingkat kepuasan 100 hari gubernur di 6 provinsi di Jawa. Nah misalnya responden di Banten yang puas terhadap Pak Andra Soni memang mayoritas, tapi hanya 51% yang mengatakan sangat puas dan cukup puas terhadap gubernurnya ya. Sementara di Jawa Barat itu total 94,7% ya. Jadi kalau dibulatkan berapa itu? 95% warga Jawa Barat yang puas sama Deddy Mulyadi ya. Bahkan yang menarik,
khusus yang menjawab sangat puas itu agak jarang ya, agak jarang. Itu di Jawa Barat tinggi sekali. Ya, ini mengingatkan saya tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi di NTT itu yang sangat puas lebih tinggi ketimbang yang mengatakan cukup puas. Nah, kemudian di Jakarta yang mengatakan puas masih mayoritas tapi total 60%. Kemudian di Jateng yang mengatakan puas maupun sangat puas 62%. Di DIY itu kurang lebih sekitar berapa itu? 84% ya DIY. Sementara di Jatim itu yang mengatakan puas atau sangat puas sekitar 76%. Nah, itu ya. Jadi ada variasi di situ. Tetapi yang paling tinggi memang kepuasan terhadap Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Mantap ya. Pernah nggak saudara melihat orang berbicara seperti Kang Deddy Mulyadi? Anjing bukan martabat, demenang nyembah-nyembah ke bangsa lian sia. Namun anjing nyembah-nyembah ke bangsa lian, jakti kasih dikucunti, letik dilengit ciri hilang cara nu aya ukur bukarna, siang ulah ke bangsa dengen, jadi kekeset bangsa dengen. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Entah itu wali kota, gubernur, politisi. Pernah nggak saudara melihat cara kerja seperti Kang Deddy Mulyadi? Tidak ada. Ini apresiasi ya. Saudara, kalau saya boleh katakan satu hal yang pasti dan yakin, tafakul yakin, bahwa kebangkitan Nusantara akan terjadi di era Kang Deddy Mulyadi. Dan ya, ini sebuah apresiasi buat Kang Deddy Mulyadi ya, kebangkitan Nusantara Indonesia ya. Ada kita akan membaca komentar. Nusantara semoga mendukung dan menjaga KBM. Para penyiar dan pengugat semoga sadar biarkan KBM bekerja. Sudah terlihat hari ini. Apakah Kang Deddy Mulyadi akan menjadi pemimpin di tahun 2029? Wallahu alam, hanya Allah yang maha tahu. Ini kita akan sulit. Terus kemudian seperti apa? Tahun depan akan gelap. Ini bukan Indonesia, ini dunia. Hati-hati, jangan bukan Indonesia yang saya bicarakan tadi. Ya, saya tidak tahu. Tetapi saya melihat satu hal, bahwa ciri-ciri kepemimpinan yang akan membawa bangsa ini keluar dari segala kesulitannya, dan tidak bicara tentang sesuatu yang hal-hal yang spektakuler. Kang Deddy Mulyadi berbicara tentang sesuatu yang holistik. Orang Baduy itu punya ketahanan pangan 150 tahun tanpa menanam, mereka masih bisa makan anak cucu. 150 tahun? Iya, karena kan mereka punya. Itu punya, dan itu juga di Cina, juga di Tiongkok ada, di Thailand saya lihat begitu. Kenapa sih studi kita tidak belajar bagaimana mengelola? Kita ngomong tentang ketahanan pangan nasional. Pertanyaannya adalah gudang bulog gudang kita di mana? Betul-betul progresif pikiran Anda, Pak Gubernur. Dia bicara tentang bumi, tanah, hutan, pohon, pangannya untuk dimakan kepada rakyat. Hari ini dunia sedang merasakan suasana perang dagang, dan mungkin saja perang dunia ketiga, saya tidak tahu. Tetapi saya bisa menggambarkan bahwa ketika situasi yang buruk terjadi di dunia, Indonesia akan bertahan dengan kepemimpinan nasional yang model seperti Kang Deddy Mulyadi. Semua orang hanya memberikan pengamatan, analisis, kajian. Itulah metodologi yang dikembangkan bangsa ini. Tetapi tidak ada yang berani mengambil solusi, mengangkat mereka di sudut jalanan, dimasukkan ke barak, dididik secara militer, diarahkan menjadi anak-anak yang berguna. Kedisiplinan militer adalah harga mati bagi kemajuan bangsa, bukan musuh. Pandangan-pandangan buruk terhadap militer adalah pandangan-pandangan orang yang takut anak-anak Indonesia bangkit, yang takut anak-anak Indonesia mencapai kemajuan. Mereka takut bangsa ini menjadi bangsa kokoh dan tegap. Mereka ingin bangsa Indonesia menjadi bangsa pemabuk yang setiap hari mabuk akan ilmu pengetahuan, yang setiap hari bertengkar di TV, yang setiap hari bertengkar di medsos. Sementara hamparan kekayaan alam
jalan diambil sama mereka. Kita melihat begitu banyaknya orang yang hanya berbicara tentang retorika, teori. Saudara, saya sangat paham. Kenapa? Karena saya melakukan apa yang berproses di dalam diri saya. Saya merasakan keterpurukan di dalam hidup saya. Ya, dan saya kembali secara holistik memperbaiki dari dalam diri saya, secara fisik, kesehatan. Ya, saya bicara tentang spiritual. Saya bicara tentang karakter yang harus diubah dulu. Dan saya berproses selama kurang lebih 20 tahun lebih. Dan hari ini saya bisa merasakan manfaat yang saya rasakan. Kita melihat adanya begitu banyak keterpurukan di Indonesia. Pembiaran yang dilakukan oleh banyak sekali. Jadi saya sampaikan, problem akut dari negeri ini termasuk di Provinsi Jawa Barat itu adalah pembiaran. Pejabat, institusi, ya, legislatif, penegakan hukum, dan ketika seseorang melakukannya, menerobos, kemudian orang mengapresiasi. Memang ada sebagian segelintir kecil yang melihat secara negatif. Kenapa? Karena orang itu tidak mampu melakukan apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi. Ini Deddy Mulyadi nggak paham ini falsafah. Jangankan Deddy Mulyadi, ya Pak, jangankan ibu ini ya. Deddy Mulyadi aja nggak paham tentang falsafah. Saya nggak perlu mendebat ibu ini. Itulah yang saya lihat. Dan saya percaya rakyat setuju. Sekarang kita melihat, bukan saja di Jawa Barat, di provinsi-provinsi lain, sepak terjang Kang Deddy Mulyadi diakui. Itulah sikap seorang pemimpin. Dan ketika kesadaran nasional sudah terbentuk, saya melihat, ya. Nah, terakhir ini Dinas Pendidikan, ini saya nggak boleh main-main lagi. Pemda Provinsi Jawa Barat sudah mengedarkan jam malam. Jam 9 anak sekolah harus kembali di rumahnya, kecuali lagi sama orang tuanya. Ada yang sakit, dia lagi bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan sejenisnya. Nanti saya tidak mau mendengar ada kejadian atau peristiwa di atas jam 9 menimpa anak pelajar SMA di Purwakarta, di Jawa Barat. Kalau ini terjadi, kepala dinasnya mundur. Kenapa? Kepala dinas harus mengkoordinasikan seluruh Jawa Barat. Setiap malam dia harus bisa connecting dengan Kapolres, dia connecting dengan Kapolsek, dia connecting dengan para kepala desa, dia connecting dengan para kepala kelurahan untuk memastikan anak Jawa Barat itu aman. Kenapa? Karena ingat, hari ini jarum jatuh di Jawa Barat akan menjadi peristiwa yang menggemparkan Indonesia. Kenapa? Sudut pandang mata hari ini tertuju ke Jawa Barat. Baik akan memotivasi berbagai daerah, buruk kita akan menjadi hinaan banyak orang. Ini tidak boleh main-main kerja dengan saya. Tidak boleh lagi ada tujuan-tujuan lain kecuali memperbaiki. Semua orang harus bekerja, berusaha untuk senantiasa matanya terbuka, berkendali, berkomunikasi, tidak feodal, tidak lagi feodal gaya raja, gitu loh. Kalau disebut raja boleh, tapi kerjanya harus cekatan. Nah, tetapi ini yang harus dilakukan. Ini prinsip-prinsip dasar, termasuk kelautan. Kelautan segera membuat konsep. 2 minggu lagi kami akan MOU dengan TNI Angkatan Laut. Targetnya adalah tidak ada sampah di pantai, tidak ada sampah di sungai, bebas Jawa Barat dari limbah dan pencemaran lingkungan, dan kemudian menjadikan laut itu sebagai halaman rumah Provinsi Jawa Barat. Nah, ini langkah-langkahnya, dan tidak boleh lagi karena saya mah awewe, nggak bisa, karena sudah jadi pejabat tidak lagi ngomong perempuan dan laki-laki. Anda setara dengan laki-laki. Jadi kalau keluar jam 12, keluar jam 1, nggak ada urusan dengan status perempuan. Kenapa? Anda hari ini pejabat dan sudah mengklaim diri bahwa perempuan dan laki-laki sama. Artinya melaksanakan tugas dan kewajiban juga sama. Kerja saya ada kerja teknis, ya. Jadi yang terakhir, tidak boleh lagi ada anggaran kajian-kajian di dinas. Kajian ini, kajian ini. Saya tadi sudah meminta ahli yang sekolah dari Jerman, tolong, saya bilang, rubah produk kajian di Provinsi Jawa Barat jadi energi. Jadi buku kajian dirubah jadi energi, karena itu hasil kajian nggak tahu sudah berapa ratus miliar uangnya. Semuanya harus taktik, teknis, kita nggak punya banyak waktu. Dan kemudian kita hari Jumat ini 100 hari, dan 100 hari ini nanti harus termonitor. Yang berikutnya adalah posting media sosial hanya satu, pekerjaan. Tidak boleh posting-posting yang lain di luar pekerjaan. Harusnya adalah produksi. Produksinya adalah produksi apa yang kita kerjakan. Apa yang kita kerjakan, ceritakan kepada masyarakat. Sampaikan kepada masyarakat, lihat apa yang dilakukan dan apa hasilnya.
baik dan buruknya masyarakat yang menilai. Untuk itu saya ucapkan terima kasih, selamat bekerja. Bekerjanya mulai detik ini Anda sudah bekerja. Lakukan langkah-langkah cepat dan penanganan. Tak ada waktu lagi kita untuk leha-leha, relax, santai. Karena dibimbing dengan saya berarti diajak untuk berlari. Dan kemudian apakah kita memilih berlari atau maraton? Saya milih berlari saja. Kenapa? Maraton nanti takut ketinggalan. Dan apakah berlari akan kehabisan napas? Tidak. Iya. Sekitar 94%. Bahkan yang agak puas itu hampir gak ada, semuanya puas 94% ya. Bagaimana dengan Pramono dan Bapak Adul nih ya, Jakarta ini gak masuk ya, gak masuk 3 besar juga ya ini. Yang biasanya dari dulu itu selalu Jakarta itu menjadi sentral dan contoh bagi provinsi yang lain, dan tingkat kepuasannya selalu tertinggi biasanya DKI Jakarta karena potensinya kedepannya mencalonkan diri menjadi presiden. Kali ini mau tidak mau Kang Deddy Mulyadi juga mengatakan bahwa Jawa Barat kini mau tidak mau sudah menjadi pusat perhatian se-Indonesia. Maka dari itu Kang Deddy Mulyadi menyampaikan kepada jajarannya dan semua dinas ya untuk benar-benar kerja dengan saya, harus berani cepat, harus lari ya, jangan maraton ya. Kalau maraton nanti kalah ya. Oke, seperti itu ya. Nah, dan persis dengan yang dikatakan Kang Deddy Mulyadi juga ya, kita bekerja sebagai pejabat, baik dan buruknya kerja kita itu serahkan kepada penilaian masyarakat, karena masyarakat yang secara real, secara ya nyata merasakan kebijakannya. Dan ya alhamdulillah masyarakat itu sangat puas dengan kinerja Kang Deddy Mulyadi. Itu bisa dilihat dari beberapa komentar di berbagai platform dan banyak sekali reaksi dari para kreator juga yang ya mereview Kang Deddy Mulyadi, bahwa kinerja Kang Deddy Mulyadi itu banyak manfaatnya ya, banyak dirasakan oleh masyarakat menengah ke bawah ya. Nah, jadi berbalik ya dengan kebijakan Gubernur DKI Jakarta yang mengatasi kenakalan anak sekolah, kenakalan anak remaja ya, yang suka mabok, yang suka tawuran, yang melawan orang tua, bahkan berpotensi menjadi anak yang durhaka gitu kan. Anak ya, Gubernur Jakarta itu memberikan solusi dengan menambah jam belajar menjadi 24 jam, kemudian perpustakaan jam bukanya menjadi 24 jam, dan menyediakan taman-taman sholawata. Berbalik dengan kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Kang Deddy Mulyadi, ya jelas kita tahu semua lah, mengatasi kenakalan remaja dengan mengirimkan anak-anak nakal itu ke barak militer. Dan baru-baru ini juga, ini yang paling menghebohkan juga ya, yang membuat survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja Kang Deddy Mulyadi semakin melejit adalah baru saja Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat meresmikan jam malam bagi remaja, bagi anak sekolah. Maksudnya itu ya, jadi dalam peraturan ini yang sudah disebarkan kepada seluruh pemerintahan di bawah provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, sampai kelurahan adalah bahwa anak sekolah di jam 9 malam ke atas tidak boleh keluyuran ya, tidak boleh bermain. Nah, jadi kalian yang anak-anak sekolah harus bermain paling lama sampai jam 9. Apa yang terjadi kalau lebih dari jam 9? Mungkin saja ditangkap oleh Satpol PP, lalu dimasukkan ke barak militer untuk dididik atau apalah ya. Nah, jadi saat ini Kang Deddy Mulyadi berharap dari mulai kabupaten, kota, desa, kecamatan itu bersinergi untuk bekerja sama menyukseskan program ini ya. Karena memang apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi sebagai kebijakan adalah hasil daripada upaya-upaya Kang Deddy Mulyadi menyerap satu aspirasi masyarakat. Karena Deddy Mulyadi rajin turun ke lapangan, tahu betul, tahu persis masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat ya seperti apa. Lalu muncullah program-program, lalu muncullah kebijakan-kebijakan yang memang selama ini semua ya, hampir semua kebijakan Kang Deddy Mulyadi tidak ditolak oleh masyarakat ya. Dan tentunya masyarakat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, luar biasa sekali ya. Nah, Kang Deddy Mulyadi ini juga memberitahukan kepada semuanya bahwa ya, baik dan buruknya kinerja seorang pemimpin serahkan saja kepada penilaian semua masyarakat yang memang benar-benar merasakan. Ini luar biasa seorang pemimpin mengatakan seperti itu ya. Jadi biarkan warga yang menilai. Kang Deddy Mulyadi tidak takut dinilai negatif oleh masyarakat. Toh apapun kebijakan yang Kang Deddy lakukan adalah hasil daripada Kang Deddy turun ke lapangan, tahu betul. Bukan seperti KPAI yang cuma kritik dan nyinyir, yang nggak pernah memberikan solusi apapun terhadap anak nakal, kemudian ya para anak-anak yang ngamen. Nggak ada yang diberikan oleh KPAI ini, cuma kritik-kritik aja yang memperhambat kemajuannya, memperhambat kemajuan program gubernur saja ya. Nah, jadi begitu ya saudara-saudara sekalian ya. Kemudian ada tambahan lagi, boleh anak sekolah ini bermain lewat jam 9 malam.
Ya, dengan catatan didampingi oleh orang tuanya. Selama masih dengan orang tuanya bisa jam 9 malam lebih. Berbalik dengan Gubernur Jakarta yang memberikan kebijakan bahwa 24 jam terbuka untuk belajar, perpustakaan, teman-teman belajar, kemudian forum sholawat dan sebagainya. Ini tentunya apa yang dilakukan oleh Gubernur Jakarta ini tidak lain dan tidak bukan dari hasil kajian turun ke lapangan, bukan ini ya. Dan baru kali ini juga ya Pemprov Jakarta itu memiliki survei kepuasan masyarakatnya di atas 3 besar ya. Entah keberapa ini, entah berapa besar. Yang jelas tentunya Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat nomor 1 survei kepuasan masyarakatnya ya. 94% tingkat kepuasan masyarakat, luar biasa. Ya. Dan isu mengenai Kang Deddy Mulyadi akan menjadi presiden dan akan mencalonkan diri menjadi presiden. Tentunya di sini Kang Deddy Mulyadi sudah mengatakan ya bahwa mendukung Prabowo 2 periode. Dan hal yang paling mungkin terjadi adalah Kang Deddy Mulyadi sebagai calon wakil presiden atau mungkin mencalonkan diri juga sebagai Gubernur Jawa Barat. Banyak juga masyarakat yang berharap Kang Deddy Mulyadi 2 periode di Jawa Barat karena masih banyak masalah-masalah yang masih harus diselesaikan dengan tangan Kang Deddy Mulyadi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.